ini insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Ahmad, dan alhamdulillah beliau telah memimpin sholat isya berjamaah. Dan kami himbau kepada anak-anak untuk bisa tertib untuk menjaga kekhusyuan sholat berjamaah untuk bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jamaah salat tarawih, shaimin shaimah, bapak-bapak, ibu-ibu, khusus ketua Aliyadi beserta jajarannya, kita doakan para pengurus mushola dan senantiasa memberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan puasa kita dari awal Ramadan nanti saya penghujung akhir Ramadan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dan insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, temanya malam hari ini adalah dunia yang fana, akhirat yang kekal. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang kafir memilih kesenangan duniawi, padahal akhirat adalah yang kekal. Bu, dengar nggak Ibu? Temanya apa Bu? Dunia yang fana, akhirat yang kekal. Ini sekarang malam ke-21. Ya, benar ya? Kita sudah 10 akhir Ramadan. Rasul 10 akhir Ramadan mengajarkan hamparkan sajadah, sisihkan lengan baju, perbanyak waktunya di masjid. Untuk apa? Untuk i'tikaf. Karena apa Pak? Karena sekarang ini akhir Ramadan ini banyak orang sudah tidak konsen lagi beribadah, bikin baju lebaran, ya, persiapan untuk mudik. Nah, kita jangan meniru nih. Kita akhir Ramadan harus serius karena ini sudah babak akhir, babak final. Kalau ingin mendapatkan piala Ghafirallahu ma taqaddama min dzambi, harus diraih, nggak boleh main-main, ya Pak ya. Karena kita ini nggak ada yang tahu Ramadan yang akan datang masih hidup atau sudah mati. Karena teman saya kemarin yang namanya Haji Ahmad di Sukron itu meninggal 1 hari sebelum puasa. Malamnya sholat tarawih, paginya meninggal. Keadaannya sehat beliau, cuma sakit 2 hari dirawat, dibesuk para asatidz, didoakan subuh, habis sholat subuh meninggal. Padahal kondisinya lebih sehat. Itulah aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang meninggal akan mati atau wafat. Oleh karenanya di 10 akhir Ramadan kita serius lagi ya.
serius lagi untuk itikaf. Dan jangan lupa kalau itikaf niat nawaitu itikaf, di sini namanya fil mushola al-ikhlas lillahi ta'ala. Udah duduk tahiyatul masjid kalau bisa ya sekalian tahiyatul masjid duduk wirid zikir diniatin. Kalau nggak niat itikaf nanti pahalanya nggak ada. Jadi biar apa? Biar dapat pahala ini itikaf. Jadi supaya Ramadan perbanyak waktunya di masjid atau musola. Kalau di rumah nggak bisa, karena yang rukun itikaf itu salah satunya adalah harus di masjid. Kalau nggak di masjid, di musola yang dipakai buat sholat lima waktu. Paham ya? Nah, jadi kembali lagi nih, dunia yang paling akhirnya kekal. Kita di bulan Ramadan ini sudah dilatih dari awal Ramadan untuk dilatih menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian selain dari orang sabar, kita jadi soleh secara sosial dan soleh secara habib min Allah. Artinya apa? Soleh secara sosial ini adalah untuk berempati, nggak masa bodoh terhadap orang lain. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, itu juga harus dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di luar, yang ekonominya lebih rendah daripada kita. Kalau di bulan Ramadan ini kita sudah diajarkan harus mencegah pengeluaran rasa lapar melalui perut. Kok keluar Ramadan kita nggak peka, nggak peduli terhadap orang lain, berarti kita gagal puasa. Apa? Kita gagal puasa. Karena ini harus benar-benar bukan hanya teori, bukan seminar, bukan. Kita langsung praktek sebulan full. Cuma kita ada batasnya dari mulai imsak sampai tenggelam matahari atau ada maghrib. Tapi kalau saudara-saudara kita merasakan haus, merasakan lapar, itu tidak ada batasnya. Bagi orang-orang yang ekonominya di bawah rata-rata, alias fakir miskin, anak-anak yang yatim yang tidak ada bapak, tidak ada ibu, ya Pak ya. Oleh karena inilah kita Ramadan dibentuk kesolehan secara sosial. Bukan hanya soleh secara habib Allah, tapi juga harus soleh secara sosial. Bahkan di zaman Rasul ada orang ahli tahajud, ada orang ahli baca Quran, ada orang ahli sholat duha, ada orang ahli puasa, tapi mereka tidak empati, tidak merasa peka terhadap kesusahan orang lain. Kata Rasul, ahlun nar, penduduk neraka. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, jadi ayo, ini bulan Ramadan. Selain dibentuk kesolehan secara sosial, kita juga bentuk kesolehan secara habib Allah. Sholat, tadarus Quran, apalagi nanti ada zakat ya. Nah, ingat yang belum zakat fitrah, ingat di kitab Tiratul Sani dijelaskan mu'allaqun baina sama waqat hatta tu'adil zakatul fitri. Puasa kita akan terkandung-kandung antara langit dan bumi sebelum menunaikan zakat fitrah. Alhamdulillah, saya bukan orang jargoni, bukan hanya bisa ngomong saja, tapi sudah saya amalkan. Kemarin saya menjaga putra langsung survei ke orang yang tidak mampu, alias nenek-nenek yang sudah setuk, udah nggak bisa jalan, dulu sama anaknya. Saya jaga putranya 4 kilo satu orang, anak 2, istri 1, sama saya berarti 16 kilo. Ya, lebih baik kalau jaga putra itu pakai kilo, mohon maaf jangan pakai liter, karena itu kurang. Ya Pak ya, lebih. Katakanlah kalau pakai uang 50.000, kalau pakai beras ya jangan 4 liter, 4 kilo ukurannya, lebih dikit biar lebih afdol. Khawatir, soalnya kebanyakan orang yang mudik, ya kalau pas umurnya panjang, terkadang kita bawa motor udah hati-hati ditabrak dari belakang, tabrakan jejar mati di tempat. Naudzubillah min dzalik. Belum zakat fitrah malah takdir mudik mati di jalan, keluarga menunggu. Ternyata kita gak sampai ke rumah sudah meninggal di jalan. Puasa kita dipertanyakan, gak nyampe ke hadirat Allah. Paham ya? Nah, jadi apalagi kita ntar lagi akan menyambut 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar ini dari 21 sampai 30. Ayo, pokoknya semangat, pacu, mudah-mudahan kita ketemu namanya malam Lailatul Qadar. Kalau pas kita baca surah Yasin, Nun, Toha, wah subhanallah, itu akan terulang sebanyak seperti usia bulan 83 tahun. Karena khairun min alfi syahrin, 1 malam yang nilainya bobotnya lebih baik daripada 1000 bulan. Usahakan nanti pengurus musola diajak itikaf,
dibentuk sama yang suka bangunin, yang suka ingatin, biar nanti ketika malam pada bangun sudah siap semuanya, ya. Buat sertifikat. Biasanya kalau orang yang di pondok pesantren tuh ngaji sampai jam 2 pagi sampai jam 3 pagi ngaji kitab kuning. Di sini mas kalau ngaji begitu yang ada tempat pada tidur, ya. Saya udah pernah di kampus ngaji sampai jam 3 pagi sembahyang, sholat tahajud, habis itu sahur bersama. Sehingga pada jelasnya, yuk hidup ini adalah sementara. Hidup kita masih jangka panjang, yaitu akhirat. Setelah dunia pasti ada kehidupan yang kekal yang abadi. Kita tanam di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sebuah piala disebut piala ghafirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita diampuni yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga dengan sakinah mawaddah warahmah. Kita masuk satu sama pantas mendapatkan atau mengucapkan minal aidin wal faizin, artinya mendapat keberuntungan dan kembali lagi ke fitrah sempurna seperti bayi yang lahir dari kandungan seorang ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ikan sepat, lele, gabus, cepat, gabus, dapat dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.